Masih dalam perbincangan film-film indie yang lahir di kota Tasikmalaya, akhir bulan Februari saya mendapat undangan premier dari penayangan film The Dancing Blue yang juga diproduksi oleh teman-teman sineas perfilman indie di kota Tasikmalaya, kawan-kawan. Penayangan film itu dilakukan di Tasik Creative Center dan dihadiri kurang lebih 3-40 undangan terbatas. Dan film itu, di akhir film itu sukses mendapat tepuk tangan yang riuh dari penontonnya. Saya paham mengapa penonton sebegitu antusiasnya dan sebegitu riuhnya memberi apresiasi dan tepuk tangan terhadap penayangan The Dancing Blue ini. Yang pertama karena film yang digarap dengan sungguh-sungguh tentunya. Kemudian yang kedua, film yang membawa genre tidak mainstream di wilayah film indie, karena yang dibawanya adalah genre film thriller psikologis. Dan yang ketiga karena banyak aktor-aktor yang membintangi film ini yang sudah malang melintang di dunia keaktoran, baik itu teater maupun dunia film. Nah, film yang disutradari oleh Kang Germit Adriansah ini juga kabarnya adalah film pertama yang digarap oleh beliau, walaupun sebelum-sebelumnya ia kerap menggarap film-film pendek, tetapi sejauh ini film The Dancing Blue inilah yang menjadi film yang mungkin cukup menguras ide, kreativitas, gagasan dari seluruh krunya. Film ini sendiri bercerita tentang sosok perempuan karir yang bekerja di salah satu perusahaan dengan keadaan lingkungan yang cukup tidak menyenangkan. Karena apa? Karena dia punya kisah cinta rahasia dengan sang pemimpin, dan orang-orang di tempat bekerjanya itu mungkin sudah sedikit mencium gelagat aneh hubungan antara sang perempuan ini dengan pemimpinnya. Maka dari itu orang-orang lain yang bekerja di tempat ini semacam memberi jarak pada si perempuan ini, dan si perempuan ini agak kesulitan untuk bersosialisasi karena mungkin dia juga merasa bahwa rahasia saya dengan pimpinan sudah sedikitnya agak tercium, agak terbongkar. Dan ternyata di samping dia punya beban rahasia itu yang dia tanggung sendiri, ia juga punya semacam trauma masa lalu gitu. Entah traumanya, kalau di film tergambarkan trauma masa kecil ketika dia dituntut harus selalu menjadi juara. Tetapi saya ralat lagi kenangan masa lalu ini gara-gara film ini bergenre psikologi thriller dan gara-gara motivasi si tokoh perempuan ini. Nah, saya akan bahas. Film ini mengingatkan saya kepada film yang digarap oleh Joko Anwar berjudul Modus Anomali yang tayang pada tahun 2012. Yang uniknya justru film Modus Anomali ini malah terdengar kehebatannya di mancanegara, bukan di Indonesia, karena filmnya sendiri kata Joko Anwar memang diarahkan untuk tayang di pasar internasional. Mungkin Joko Anwar juga sadar pada saat itu perfilman Indonesia mungkin masih kurang menerima genre-genre seperti ini. Nah, saya mencium sedikitnya kesamaan antara Modus Anomali yang digarap oleh Joko Anwar dengan The Dancing Blue yang digarap oleh Kang Germit ini. Yang pertama dari isu mental illness, isu gangguan mental. Walaupun sudah banyak film-film skala nasional ataupun internasional yang mengangkat tema ini, tetapi untuk di wilayah film indie jelas mengangkat tema mental illness yang dibalut dengan genre psikologi thriller ini sesuatu langkah yang berani dan sesuatu yang nakal kalau menurut saya. Apakah Kang Germit berhasil membawakan film ini menjadi sebuah tontonan genre psikologis thriller yang mumpuni? Menurut saya antara iya dan tidak. Yang pertama, kenapa disebut iya? Karena unsur-unsur psikologi thrillernya memang sudah dapat. Yang pertama, ketika sang tokoh perempuan memiliki gangguan mental, ketika saya research, ternyata yang diidap oleh
perempuan ini, kawan-kawan boleh koreksi lagi, dari ratusan gangguan mental, ada dua yang paling mendekati perempuan ini. Yang pertama itu adalah gangguan psikotis, di mana ketika manusia terindikasi mengalami gangguan psikotis, maka orang itu sudah kesulitan untuk membedakan antara realitas yang nyata dengan realitas imajinatifnya yang hidup di kepalanya sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gangguan impuls, kawan-kawan. Gangguan impuls ini adalah gangguan yang menyebabkan sang penderita sangat sulit untuk menahan dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang agresif dan cenderung membahayakan dirinya sendiri. Kenapa saya mengambil dua gangguan ini? Karena di film diceritakan bahwa sang tokoh ternyata selain hidup dalam realitas nyata dan menanggung beban pekerjaan dan beban rahasianya yang sangat berat, dia juga hidup dalam beban realitas imajinatifnya ketika ia tidak mampu meluapkan emosinya, sehingga dia memilih meluapkan emosinya dengan cara yang aneh, cara yang tidak lazim, yaitu dengan cara menyakiti diri sendiri. Seperti biasa, kekuatan dari genre psikologis thriller adalah dua unsur. Yang pertama itu unsur plot twist, di mana plot twist ini ketika berhasil dibangun, maka dia akan menjadi bom waktu yang membuat penonton ternyata ketika menonton film ini sampai akhir. Dan itu sudah ada, dua unsur itu, unsur plot twist dan bom waktu itu sudah ada di film The Dancing Blue. Hanya saja mungkin yang kurang karena rentan waktu filmnya juga tidak terlalu panjang. Kedua realitas ini masih terlihat mencampur, tidak terbelah oleh realitasnya masing-masing, sehingga membuat film ini agak apa ya, bukan terlihat klise, tapi yang memang tidak terlalu kuat saja unsur-unsur bangunannya yang ada antara dunia nyata dan dunia imajinatifnya. Saya mencontohkan satu film yang berhasil mengangkat genre tentang gangguan mental dengan sangat ciamik. Film berjudul The God's Line yang tayang di Netflix kalau nggak salah. Yang memang tidak apple to apple ketika saya membicarakan film indie dengan film yang digarap oleh Netflix. Tapi kan sebagai rujukan dan sebagai contoh tidak ada salahnya. Toh kesamaan ide di dalam film itu memang lazim terjadi. Yang membedakan adalah proses penggarapannya, proses teknisnya gitu. Nah, balik lagi ke The Dancing Blue ini. Itu yang pertama, antara plot twist dengan bom waktunya memang sudah dapat, tetapi saya paling terganggu ketika menonton film ini sampai selesai ketika kamera seolah-olah dijadikan sebagai mata dari tokoh perempuan ini, tokoh perempuan kecil ini, karena dia kan mengalami gangguan mentalnya akibat dari beban masa lalu lah gitu. Kamera ketika seolah-olah menjadi mata dari karakter tokoh, kamera itu berkedip hanya satu gitu, dan itu langsung meruntuhkan asumsi saya yang sebenarnya saya sudah percaya bahwa kamera itu menjadi mata, tetapi ketika mata itu hanya berkedip sekali sebelah, asumsi saya menjadi mata itu berkedipnya sebelah gitu, gara-gara kamera hanya berkedipnya sekali. Kan kalau mata itu ketika berkedip walaupun berbarengan tapi ada dua mata yang berkedip, tapi di dalam film ini hanya satu. Nah, itu yang justru mengganggu. Apakah sang tokoh memang hanya memiliki satu mata? Kan tidak. Tokoh ini diceritakan ketika sudah dewasa tak memiliki mata yang normal, memiliki dua mata yang berfungsi dengan baik. Tapi ketika kamera seolah menjadi mata, itu hanya berkedip sekali. Nah, itu yang meruntuhkan segala asumsi yang sudah dibangun dengan susah payah. Kemudian tentang isu mental sendiri nih kawan-kawan. Memang isu mental ini menjadi isu yang sangat hangat 5 atau 10 tahun terakhir. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan film-film yang mengangkat genre ini, kemudian film-film
kemudian karya-karya buku, novel, cerpen dan sebagainya itu banyak banget yang membahas tentang gangguan mental ini. Tahun 2010 misal Shutter Island itu juga membahas tentang film yang bergenre psychological thriller yang dibalut dengan misteri, dan pada akhirnya memang film-film seperti ini kan punya ending yang terbuka, itu endingnya diserahkan kepada penontonnya untuk menentukan sendiri. Penontonnya ingin ending seperti apa, itu diserahkan kepada wilayah imajinasi penontonnya masing-masing. Dan kata Kang Germit sendiri memang proses riset dari film ini memakan waktu yang tidak sebentar juga. Bahkan idenya sendiri itu sudah muncul sejak 3 tahun yang lalu. Tapi asumsi saya, kalau risetnya dilakukan selama 3 tahun yang lalu, mungkin seharusnya hal-hal yang didapat untuk membangun sebuah dunia di dalam film The Dancing Blue ini akan lebih banyak dari apa yang dipertontonkan di dalam film. Dengan rentang waktu yang 3 tahun kan cukup lama tuh. Bisa riset tentang gangguan mentalnya sendiri, kemudian bisa riset tentang teknis pengambilan gambarnya, kemudian riset tentang karakter yang memang secara nyata mengidap gangguan-gangguan mental seperti ini. Itu saya rasa dengan waktu 3 tahun bisa lebih digali lagi hal-hal yang bisa dimasukkan di film. Apakah kurang? Untuk bom waktunya kurang, tapi untuk bangunan menuju genre dari psychological thriller ini sudah ada. Itu yang ingin saya obrolkan, kawan-kawan. Ya, ini membuktikan bahwa akhirnya perfilman Tasikmalaya punya geliatnya lagi, tanpa mengesampingkan pegiat-pegiat film yang memang mungkin setiap hari mencurahkan ide, gagasan, dan pikirannya untuk membuat sebuah film yang berkualitas. Tetapi The Dancing Blue menjadi angin segar lagi untuk perfilman Tasikmalaya dengan genre-genrenya yang beragam, tidak hanya tentang romantisme, tidak hanya tentang edukatif dan sebagainya, tapi ada loh tawaran-tawaran baru di Tasik yang bisa istilahnya dijual ke publik. Itu mungkin kawan-kawan yang bisa diobrolkan. Selebihnya mantap, keren. The Dancing Blue jadi bukti kalau Tasikmalaya siap memproduksi film-film yang mungkin jauh lebih keren dari film-film yang sudah ada. Kawan-kawan juga boleh komentar kalau sudah nonton film The Dancing Blue ini, dan jangan lupa like, subscribe konten-konten yang ada di Langgam Pustaka TV. Kemudian tonton juga terus konten-konten yang ada di Langgam Pustaka TV. Sampai jumpa di perbincangan film ataupun series berikutnya hanya di Kolom Sinema. Terima kasih.